Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita membahas mengenai perkataan domestik. Salawat dan salam semoga pada junjungan Nabi kita yaitu Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai pendekatan humanistik. Untuk menghabiskan waktu yang ada, saya silakan kepada Saudari Siti Rahmawati Alam untuk membahas mengenai sejarah pendekatan humanistik. Baik, saya akan memaparkan sedikit pengertian dari sejarah. Sejarah pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik muncul pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an sebagai tanggapan terhadap pendekatan psikologi yang lebih tradisional seperti psikoanalis dan behaviorisme yang cenderung memandang manusia sebagai objek yang harus dipelajari dari luar. Pendekatan humanistik berfokus pada subjektif dan pengalaman individu serta kebebasan dan potensi manusia. Salah satu tokoh utama dalam pendekatan humanistik adalah Abraham Maslow, seorang psikolog Amerika yang mengembangkan teori tentang hierarki kebutuhan manusia. Menurut Maslow, manusia memiliki kebutuhan hierarki yang meliputi kebutuhan fisiologis, keamanan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Konsep aktualisasi diri menjadi sangat penting dalam pendekatan humanistik karena menekankan pentingnya mengembangkan potensi pribadi. Selain Maslow, Karl Rogers juga merupakan tokoh penting dalam pendekatan humanistik yang mengembangkan konsep terapi konseling yang berfokus pada penerimaan dan pemahaman terhadap individu secara utuh. Rogers juga menekankan pentingnya hubungan antar individu yang positif sebagai faktor penting dalam pertumbuhan pribadi. Pada awalnya, pendekatan humanistik lebih banyak digunakan dalam bidang psikoterapi, terutama terapi konseling, namun kemudian pendekatan humanistik juga diterapkan dalam bidang-bidang lain, seperti pendidikan, pengembangan diri, dan manajemen. Beberapa teknik yang terkait dengan pendekatan humanistik seperti terapi gestalt dan terapi penerimaan dan komitmen terus berkembang dan diterapkan dalam praktik klinis. Meskipun demikian, pendekatan humanistik masih diperdebatkan oleh sebagian kalangan psikolog, terutama karena kelemahannya dalam pengukuran dan validasi empiris. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan dari Saudari Rahma mengenai sejarah. Selanjutnya saya persilakan Saudara Rahmat untuk membahas mengenai pengertian pendekatan humanistik. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja. Pendekatan humanistik adalah salah satu pendekatan dalam psikologi yang berfokus pada pengembangan potensi manusia, penerimaan diri, dan peningkatan kualitas hidup. Pendekatan ini dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf seperti Martin Buber, Carl Rogers, dan Abraham Maslow. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya mengenai tujuan, kita akan membahas sendiri tujuan pendekatan humanistik. Tujuan utama dari pendekatan humanistik adalah membantu individu mencapai pertumbuhan pribadi mental yang optimal. Beberapa tujuan spesifik dari pendekatan humanistik
adalah yang pertama, meningkatkan penerimaan diri. Pendekatan humanistik bertujuan membantu individu menerima mereka sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang dimilikinya. Hal ini dapat membantu individu membangun kepercayaan diri dan mengembangkan hubungan interpersonal yang sehat. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri. Pendekatan humanistik bertujuan untuk membantu individu mengembangkan kesadaran diri yang lebih baik terhadap perasaan, pikiran, dan tindakan mereka. Hal ini dapat membantu individu lebih memahami diri sendiri dan menemukan cara-cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan hidup. Yang ketiga yaitu mengembangkan potensi pribadi. Pendekatan humanistik bertujuan untuk membantu individu mengembangkan potensi pribadi mereka yang terbaik dan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Hal ini melibatkan pengembangan keterampilan dan bakat yang dimiliki individu serta memfasilitasi penemuan makna hidup yang lebih besar. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas hubungan interpersonal. Pendekatan humanistik bertujuan untuk membantu individu membangun hubungan interpersonal yang sehat dan saling mendukung. Hal ini melibatkan pengembangan keterampilan komunikasi yang efektif, empati, dan toleransi terhadap perbedaan. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Sri Wulan untuk membahas mengenai ciri-ciri. Silakan. Baik, materi selanjutnya yaitu ciri utama dari pendekatan humanistik. Yang pertama, fokus pada pengalaman subjektif individu. Pendekatan humanistik berfokus pada pengalaman subjek individu dan memperhatikan bagaimana individu memberikan arti pada pengalaman-pengalamannya. Yang kedua, penerimaan dan penghargaan terhadap individu. Pendekatan humanistik menekankan pentingnya penerimaan dan penghargaan terhadap individu secara utuh, termasuk sisi positif maupun negatif. Dalam hal ini terdapat asumsi bahwa manusia secara inheren memiliki kemampuan untuk mencapai kesehatan mental dan pertumbuhan pribadi yang optimal. Yang ketiga, penekanan pada pertumbuhan pribadi. Pendekatan humanistik menekankan pada pertumbuhan pribadi dan pengembangan potensi manusia. Hal ini terkait dengan konsep self-actualization yang dikemukakan oleh Maslow, di mana individu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan ketika mencapai potensi pribadi yang optimal. Yang keempat, pemahaman yang holistik. Pendekatan humanistik menganggap manusia sebagai makhluk holistik yang terdiri dari dimensi fisik, emosional, sosial, dan spiritual yang saling terkait. Dalam hal ini, pemahaman tentang individu harus melibatkan pemahaman tentang seluruh dimensi yang ada dalam diri individu. Yang kelima, penekanan pada hubungan antar individu. Pendekatan humanistik menekankan pentingnya hubungan antar individu yang saling mendukung dan menguntungkan. Dalam hal ini terdapat asumsi bahwa hubungan antar individu yang positif dapat memfasilitasi pertumbuhan pribadi dan kesehatan mental. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi mengenai ciri utama. Selanjutnya, saya persilakan Saudari Nurul Anissa untuk membahas mengenai langkah-langkah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan humanistis. Yang pertama yaitu menjalin hubungan yang baik antara guru dan siswa. Langkah pertama adalah membentuk hubungan yang baik dan saling menghargai antara guru dan siswa. Guru harus memahami kebutuhan dan minat siswa serta memberikan perhatian dan dukungan yang diperlukan. Yang kedua, memperjelas tujuan dan sasaran pembelajaran. Sebelum memulai proses pembelajaran, guru harus memperjelas tujuan dan sasaran pembelajaran kepada siswa. Hal ini akan membantu siswa memahami arah pembelajaran dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi dan menemukan jawaban sendiri. Pendekatan humanistis menekankan pada pengalaman subjektif siswa dan memberikan kebebasan bagi siswa untuk menemukan jawaban sendiri. Guru harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Yang keempat, mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Siswa harus diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai metode pembelajaran, seperti diskusi, simulasi, dan pembelajaran berbasis masalah.
Yang kelima, memberikan umpan balik positif. Umpan balik positif sangat penting dalam proses pembelajaran dengan pendekatan humanistis. Guru harus memberikan umpan balik yang positif dan memotivasi siswa untuk terus berusaha. Yang keenam, memperhatikan kebutuhan individu siswa. Setiap siswa memiliki kebutuhan dan minat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus memperhatikan kebutuhan individu siswa dan memberikan dukungan yang diperlukan. Dan yang terakhir, menyediakan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif sangat penting dalam proses pembelajaran dengan pendekatan humanistis. Lingkungan belajar yang kondusif akan memotivasi siswa untuk belajar dan mengembangkan potensi pribadinya secara optimal. Dengan menerapkan langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan humanistis, siswa diharapkan dapat mengembangkan potensi pribadinya secara optimal dan meraih hasil belajar yang baik. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan mengenai langkah-langkahnya. Itulah tadi hasil pemaparan materi mengenai pendekatan humanistik yang dibawakan oleh kelompok 3. Sekian hasil pemaparan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.